Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga. Tetap sehat ya meskipun di pandemi ini. Semoga segera bisa bertatap muka. Mohon maaf anak-anak, tolong kameranya dinyalakan semua biar Pak Hanafi melihat. Ya, banyak yang hadir. Alhamdulillah hanya 1-2 siswa yang izin. Untuk mengawali, silahkan Mas Purwanto, nah yang paling lengkap seragamnya, bisa memimpin doa dulu Mas untuk pembelajaran hari ini. Silakan Mas Purwanto. Oh, kita. Baik, sebelum mengawali, kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya, meskipun siswa dimohon berdiri. Saya tanggakan, silakan duduk kembali. Nah, baik, untuk pelajaran hari ini tentunya kalian sudah tahu karena kemarin sudah Pak Hanafi share di grup WA atau di Google Classroom sablon. Nah, tentu kalian sudah paham tentang sablon karena di daerah kalian sendiri banyak industri kecil terletak di daerah Sendang atau konveksi atau industri konveksi. Tentunya ada tentang cetak mencetak, yaitu harapannya di pertemuan kali ini nanti adik-adik untuk lebih mengenal apa sih itu siapkan untuk menyablon. Nah, itu harapannya nanti di pembelajaran kali ini adik bisa memahami, bisa menjelaskan, ya bisa menganalisis dan lain sebagainya. Nah, untuk itu adik-adik mungkin sablon. Nah, meskipun sekarang eranya sudah digital, ya mungkin di kota-kota besar sudah menggunakan sablon digital, contohnya dengan sablon DTF. Sudah pernah mengenal belum? Sudah pernah dengar direct to film atau direct to garment, yaitu sablon hanya kita tinggal ngeprint, kemudian sudah bisa jadi bentuk sablonan dalam bentuk berupa kaos. Nah, ini yang perkembangan teknologi sablon yang sekarang ini. Nah, namun yang kita pelajari nanti masih sablon konvensional, sablon manual, bukan yang digitalnya dulu, karena ini di awal pertemuan kita masih mempelajari sablon manual, bagaimana nanti mencetak, bagaimana nanti menyiapkan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu diharapkan nanti hasilnya. Kemudian mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang ada. Kita ketahui bahwa jenis cetak ini ada berapa? Ada 5. Ada cetak dalam, cetak tinggi, cetak datar, tinggi. Terus apa lagi? Ada cetak digital. Nah, yang terakhir cetak sablon. Nah, nanti kita pelajari tentang sablon. Nah, tentu apa bayangannya? Sablon itu apa saja sih alatnya atau bahannya? Rakel. Rakel, ya ada banyak rakel, apalagi? Screen. Hah? Screen. Nah, Terus betul Mas Tuan. Hair dryer itu alatnya. Apalagi? Apa ya? Obat afdruk. Nah, obat abruk. Nah, nanti kita bahas juga semuanya. Ada lagi yang bisa selain Mas Purwanto? Mas Purwanto aja yang jawab. Siapan atau alat yang mau dipakai untuk nyablon. Nah, nanti kita bahas di pertemuan ini. Baik, tolong diperhatikan untuk PowerPoint. Ya, Pak Hanafi mau menyampaikan di PowerPoint. Nantinya kita akan mempelajari, tujuan dalam pembelajaran hari ini adalah nanti kalian bisa mengenal alat-alat
yang akan digunakan pada teknik cetak saring. Nah, agar lebih menarik, Pak Hanafi akan melihat tayangan video. Nanti apa yang ada di sablon itu, apa alatnya, apa bahannya. Nah, tolong diperhatikan, semuanya bisa memperhatikan. Assalamualaikum. Kali ini kita mau alat yang pertama atau bahan yang pertama Bremon atau obat abduk Hanya untuk merek saja, filmnya. tapi ini dalam satuan obat Sama abduk. ini. Nah, baik, anak-anak sudah melihat tadi tayangan video tentang alat dan bahan. Tentunya kalian bisa melihat, memahami apa saja sih alat dan bahan yang dipakai untuk menyablon. Untuk itu nanti ada tugas dari Pak Hanafi, yaitu tugas diskusi kelompok. Setelah melihat tayangan tadi, diharapkan kalian bisa menjelaskan nanti apa sih alat dan bahan cetak saring atau sablon. Nah, ini ada tugas LKPD, tolong diperhatikan. Nah, silakan membentuk kelompok 3-5 siswa, kemudian diskusikan mulai dari aktivitas 1 ya, yaitu amati video tadi karena sudah mengamati, kemudian jelaskan fungsi alat dan bahan cetak sablon atau saring ya. Kemudian yang kedua, analisis mengenai karakteristik bahan sablon yang dipakai untuk sablon basis air dan basis minyak. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompok. Terlebih dahulu silakan membuat kelompok dulu. 10 menit untuk diskusi. Berapa Pak? Cukup. Cukup, Pak. Oke. Cukup Pak. Selesai belum tugasnya? Sudah, Pak. Sudah. Kamera dihidupin semua. Baik, kelompok 1 mungkin sudah siap ya? Halo. Sudah, Pak. Siap, Pak. Kelompok 1 yang beranggotakan saya Ahmad Supriyanto, Marta Kusriani, Muhammad Rizadani, dan Devi Ayutiasari. Ini dari kelompok kami presentasikan alat-alat sablon dan fungsi kegunaannya. Yang pertama, rakel untuk menekan tinta dari kain screen atau screen ke atas kertas atau bahan lain yang akan disablon. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait dengan alat dan bahan serta fungsinya untuk cetak sablon atau cetak saring. Nah, silakan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain atau siswa lain, teman-teman. Silakan, ada yang tanya? Saya mau nanya. Sama. Khairul Abdul Latif. Khairul Abdul Latif. Ya, mau tanya apa, Mas? Ya Pak, saya mau tanya. Untuk alat Pokoknya rakel dihidupin, biasanya mikrofonnya terbuat dihidupin. dari bahan apa? Bisa dijelaskan? Oke, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Eka. Mas, Rakel silakan. terbuat dari apa? Rakel biasanya terbuat dari karet atau plastik sintetik pada bahan lunak dan tumpul. Biasanya mengalirkan lebih banyak tinta pada media cetak. Sekian, terima kasih. Yang lain? Ada yang tanyakan? Saya Ya, silakan Mas Eka, silakan. untuk bahan abduk ke-9. Abduk 1 gelatik, 3 krometin, 4 okano. Sudah Pak. Oh, cukup. Ya, ada Brimol, ada Ulano. Nah, itu beberapa merek yang ada di pasaran.
Sudah cukup atau ada lagi yang tanyakan untuk kelompok 1 tentang karakteristik bahan sablon, basis air dan basis minyak. Tadi kelompok 1 sudah, silakan kelompok yang lain yang mau mewakili. Kelompok 4 mungkin 2 atau 3 mewakili. Oh, dari kelompok 4. Baik, silakan. Nah, ini sudah bagus dibikin PowerPoint. Baik, bisa diperkenalkan dulu ya untuk mengawali diskusi teman-teman dari kelompok 4. Iya, Pak. Oke, yang pertama, sablon basis air terdiri dari tinta rubber atau tinta foam, Urano TZ, 3 supersol TE, hasilkan efek timbul, dilakukan proses pemanasan khusus. Tinta foaming dibuat dengan menggabungkan suatu campuran warna konsentrat dengan tinta hasil campuran tersebut, umumnya digunakan untuk proses percetakan kaos dengan melibatkan pipa pemanas hingga menghasilkan tekstur 3 dimensi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 4 yang maju presentasi. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain terkait apa yang disampaikan di aktivitas 2 dari kelompok 4. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Dari kelompok 4 bisa menanggapi, silakan. Bisa diulangi lagi nggak pertanyaannya, Mas Purwanto? Ya. Bagaimana jenis foam ini bisa menghasilkan hasil seperti mengembang? Oh, Tinta rubber foam ini diperlukan secara khusus, yaitu dengan memberikan pemanasan pada tinta tersebut sehingga bisa mengembang dengan lebih maksimal. Nah, jelas ya semua ya. Saya kira cukup untuk diskusi kali ini. Terima kasih untuk kelompok yang presentasi. Bisa diberikan aplaus, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang tadi sudah maju presentasi mewakili kelompok-kelompok yang lain. Saya kira sudah cukup, sudah jelas bagaimana terkait dengan alat dan bahan beserta fungsinya, kemudian tadi karakteristik bahan basis air maupun basis minyak. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain bisa mereview kembali, bisa menjelaskan. Pada pertemuan hari ini kita menyiapkan bahan dan alat, pertama untuk cetak sablon atau cetak saring. Yang pertama tadi ada apa? Ada rakel, ada screen, kemudian ada cetak water, meja sablon, hair dryer. Jelas, Pak. Nah, kalau cukup jelas, untuk pertemuan minggu depan, kita ketemu lagi di materi persiapannya. Jadi hari ini kalian sudah bisa menjelaskan, bisa menyebutkan alat dan bahan apa saja yang dipersiapkan untuk menyablon. Nah, untuk pertemuan minggu depan, nanti kalian sudah mempelajari bagaimana untuk menyiapkan sablon, mulai dari pembuatan film atau abruk film. Nah, saya kira sudah cukup. Ini ada tugas di rumah untuk bisa dikerjakan. Bisa dilihat tugasnya. Dan saya share di Google Classroom kalian. Ya, nanti bisa dibaca tugas-tugasnya, yaitu IC, soal-soal IC. Nah, tugas sudah saya kirim di Google Classroom. Silakan nanti dikerjakan. Ya, sudah cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Silakan nanti bisa diakhiri dipimpin doa oleh gantian ya tadi Mbak Mas Purwanto. Coba sekalian gantian Mbak Nur Aisyah dipimpin doa. Selesai Mbak Nur Aisyah. Oke, di tempat duduk, siap gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, silakan bisa les atau tinggalkan. Ya.